lagi dengan saya Sylvia di channel Redbird Official. Smart Parents, di episode kali ini saya ditemani oleh seorang mami blogger dan seorang moms influencer. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak yang pertama bernama Rain, yang kedua bernama Ivy, dan beliau juga merupakan founder dari Smart Mom ID, dan beliau juga seorang owner dari EO Unicorn Account. Nah, pastinya Smart Parents sudah penasaran dan pengen tahu ilmu dari bintang tamu saya ini. Siapa ya kira-kira ya? Nah, Smart Parents, bintang tamu saya hari ini adalah Mom Fibri. Hai. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mom. Ya, anak-anak juga sehat ya. Nah, Mom Fibri, hari ini kita mau bahas tema yang cukup menarik nih. Apalagi Mom Fibri kan sebagai seorang mami blogger dan influencer, pastinya banyak beberapa smart parents yang mungkin pengen mengikuti jejak Mom Fibri, tapi bingung caranya mau seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas soal itu tuh, Mams. Boleh. Nah, boleh nggak Mams sharing sedikit gimana sih cara Mams membagi waktu antara menjadi seorang ibu dari 2 orang anak dan juga istri, kemudian juga menjadi seorang moms influencer dan blogger. Yes. Bagi waktunya gimana sih Mams juga? Pertanyaan yang bagus banget karena ini juga sebetulnya masih jadi PR di saya, ya. Manajemen time yang baik ini memang harus didasarkan dengan komitmen dan disiplin. Betul. Nah, ini harus datang dari pribadi kitanya gitu. Kita tuh harus punya kekuatan untuk benar-benar ngejalanin waktu yang sudah kita setting itu seharian itu mau ngapain aja. Jadi alangkah menyenangkannya, Moms, kalau misalnya kalian itu punya base pernah kerja di sebuah perusahaan. Jadi kita udah tahu nih ritme manajemen time yang baik itu seperti apa di sebuah perusahaan. Dan ini bisa diadop kepada diri kita. Betul. Jadi kalau kayak aku untuk membagi tugasnya ini adalah aku harus tahu peran aku, kayak misalnya kalau pagi sampai anak-anak sekolah itu adalah benar-benar aku curahkan untuk keluarga. Aku nggak pegang HP, ya, aku nggak pegang HP supaya nggak ke distract, ya. Betul. Karena aku benar-benar nyiapin anak-anak untuk menuju sekolahnya, makanan paginya, dan juga suami aku untuk berangkat kerja. Nah, setelah anak-anak sekolah, baru disitulah aku punya waktu untuk me time. Betul. Kayak misalnya aku mulai main HP, aku mulai update, aku mulai menjadi seorang influencer ataupun blogger di sana gitu kan. Dan yang lalu setelah itu barulah 12 ke siangnya lagi itu udah aku bagi waktu lagi untuk anak dan juga untuk beberapa kerjaan rumah tangga. Nah, terus sampai suami pulang kerja, akhirnya itu akan menjadi ritme kita. Nah, di awalnya pembagian waktu ini itu kalau aku tulis. Biar aku inget. Time planner ya? Iya, jadi aku bikin planner, ya, aku bikin jadwal-jadwalnya biar aku kebentuk dulu nih. Karena kalau misalnya kita udah kebentuk polanya, dia akan autopilot sendiri kok, akan ngerti. Dan beberapa job, beberapa pekerjaan yang memungkinkan aku untuk spend waktu agak lama ngerjainnya, itu aku tulis di post-it supaya menjadi remindernya aku. Oke. Wah, jadi benar-benar time management yang paling penting ya, Mams? Yes, benar. Karena kan yang susah kan time management sebagai blogger, kita nggak ada bosnya. Ya kan, kalau dulu kerja nggak benar, supervisornya liatin atau atasannya gitu ya. Kalau ini benar-benar harus dari diri sendiri ya, Mams. Makanya tadi aku bilang komitmennya sama disiplinnya tuh harus datang dari diri sendiri. Nah, Mams, pernah nggak sih punya kendala sebagai mami blogger mungkin ditentang oleh keluarga? Misalnya, lu ngapain sih moto-moto mulu sebelum makan moto? Kadang udah lapar nih. Pernah nggak sih ada keluarga yang udahlah ngapain sih? Dan itu bisa bikin down kan pastinya. Wow, iya itu down banget. Nah, itu aku alami. Betul. Nah, cara untuk mengatasi seperti itu gimana gitu loh? Oke. Yes, di awal-awal pada saat blogger ataupun influencer itu belum menjadi suatu profesi yang sampai sekarang ini kan sudah mulai orang familiar ya dengan istilah blogger dan influencer. Jadi mungkin sudah bisa tahu kerjaannya apa. Tapi di awal aku memulai sekitar 3-4 tahun yang lalu, ini belum hal yang familiar banget. Jadi bagi mereka foto sebelum makan itu hal yang kayaknya lu narsis amat sih gitu kan. Aku sampai dipanggil Miss Update karena katanya aku tuh yang paling sering mengupdate diri aku lagi ngapain gitu kan. Nah, orang tua aku juga pernah lah marah gitu kan, janganlah terlalu mengeksploitasi anak, kayak misalnya apa-apa dipoto, nanti anak kamu kenapa-napa lo, diculik lo gara-gara foto yang kamu upload dan sebagainya. Nah, seiring dengan hal yang kayak gitu, itu sebetulnya bisa kita atasi kok gitu kan dengan cara bijak bersosial media tadi kan. Kayak misalnya pokoknya jam terbang itu nggak bohong.
Jam terbang itu nggak bohong. Makin lama kesini kita akan tahu mana yang boleh dan enggak dalam sosial media. Dan bagaimana cara mengatasi mereka-mereka yang istilahnya julid ataupun belum mengerti tentang pekerjaan kita gitu. Kasih pengertian aja. Kalau kayak aku tuh challenge terbesarnya tuh bukan dari orang tua tapi justru dari suami. Jadi kayak suami aku dia ngapain sih foto-foto terus gitu kan? Apa sih yang didapat dari sini kalau memang pengen dapat uang lagi? Udahlah kerja aja lagi gitu kan. Nah, ternyata aku sampaikan ke suamiku, aku kasih pengertian bahwa ada satu sisi ya dari aku gitu kan yang kepengen tetap ada di rumah, tapi aku tetap pengen diakui gitu kan, ada aktualisasi nih. Jadi akhirnya aku pikir menjadi influencer ataupun blogger adalah jalan tengah untuk hal ini. Apalagi kan aku tipenya suka nulis, suka foto-foto gitu kan. Nah, lalu aku kasih juga pembuktian sih ke suami, kayak misalnya nih aku berhasil direcognize nih sebagai blogger yang baik sehingga aku memenangkan sebuah penghargaan apa-apa. Nah, itu harus kita sampaikan biar ada rasa bangganya juga nanti ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berarti sekarang dari suami sudah sangat disupport ya? Sudah. Oke. Karena saya lihat kemarin waktu liburan juga mau difoto-foto. Biasanya kalau yang nggak mendukung kan nggak mau nih ada di layar gitu. Justru sekarang supporter terbesar saya adalah suami saya. Wah, keren. Pantesan makin glowing. Thank you, Mom. Nah, tadi kan Mams sempat menyinggung soal privasi. Yes. Nah, bagaimana cara Mams tetap bisa menjaga privasi keluarga? Kadang-kadang kan memang ada orang-orang tertentu yang memang memanfaatkan privasinya kita. Nah, ini bagaimana sih cara Mams menjaga agar tetap aman gitu privasi anak-anak dan keluarga? Iya. Ini memang suatu hal yang buah si malakama banget nih kalau kita bermain sosmed di dunia sekarang ini ya. Betul. Jangankan sekarang mereka mengincar anak kita, bahkan banyak yang di luar sana itu justru memanfaatkan kepopuleran kita gitu kan untuk keuntungan mereka sendiri, kayak misalnya ngambil foto kita dijadiin ID-nya dia, lalu dia coba untuk WhatsApp ke banyak orang, ngaku-ngaku nama kita, pinjam uang dan sebagainya. Ini memang udah suatu hal resiko yang harus kita terima kalau misalnya kamu sudah bermain di sosial media. Nah, that's why ada beberapa pagar-pagar yang menurut aku harus kita jalanin. Kayak misalnya satu, kalau foto anak, jangan pernah foto anak dalam keadaan dia seksi. Ya, kayak misalnya mungkin ada auratnya yang terlihat gitu kan ya. Itu. Terus kedua adalah jangan pernah ceritain terlalu vulgar di mana tinggal. Boleh lah misalnya tinggal di daerah tertentu gitu di jalan A, tapi nggak usah sampai nomornya, blognya gitu. Lalu usahakan kalau untuk anak ngepostnya itu adalah let post. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang ingin mengintai anak kita, itu dia nggak update, nggak bisa lacak ya? Yes, nggak bisa lacak. Kayak misalnya nih, kayak aku upload nih, anakku lagi sekolah loh di A gitu. Padahal kenyataannya itu kemarin gitu kan. Jadi posisi aku sebetulnya sekarang lagi di mall gitu. Jadi agak let postin aja sekitar sejam ataupun 2 jam, atau mau beda hari juga nggak apa-apa. Nggak usah yang up to date saat itu juga. Menyenangkannya tuh feature di Instagram itu nggak kayak Facebook. Kalau Facebook dulu kan bisa ngedetect kita lagi ada di mana saat itu kan. Kalau di Instagram kita bisa let post seperti itu. Lalu pagar-pagar yang lainnya adalah jangan pernah taruh, kalau aku ya, tapi banyak orang sih naruh juga gitu. Kalau aku nggak pernah naruh nomor handphone aku di Linktree aku di bio. Ya, kenapa? Karena kalau kamu ingin menghubungin aku, mengendorse aku, atau misal mau ngajak kerjasama, itu cukup DM aja. Atau email, pasti aku baca kok gitu. Kalau ke WhatsApp sifatnya udah pribadi, jadi biasanya WhatsApp itu kamu mesti DM dulu untuk aku kasih gitu kan. Di situ aja beberapa pagar-pagarnya. Dan yang ketiga usahakan kamu tuh jeli gitu sama lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira memanfaatkan kita tuh udah langsung tahu, sehingga kita udah bisa langsung antisipasi. Nggak telat gitu tahunya gitu. Seperti itu aja sih so far aku mempagari diri aku. Jadi benar-benar harus smart ya Mams dalam bersosial media ya. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Mams, pernah nggak sih Mams sudah menerima, pastinya jadi influencer kita pasti menerima produk-produk dari brand tertentu. Benar. Pernah nggak sih ada kejadian yang tidak menyenangkan dari brand-brand tertentu dan bagaimana cara Mams menghandle-nya gitu? Iya, pernah. Pasti kalau seandainya udah lama di sosial media pasti pernah lah ngalamin suatu
job, kita istilahnya job ataupun endorsean itu briefnya nggak jelas, tiba-tiba pada saat kita sudah bikin ternyata nggak sesuai dengan keinginan brandnya, sehingga terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Betul. Menurut aku yang paling penting adalah komunikasi. Benar. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan brand, jangan pernah kita tuh langsung speak up di sosial media bilang ini brandnya nggak gini. Aku paling pantang ya kayak gitu. Jadi aku biasanya selesaikan ya, aku berkomunikasi, aku tanya. Kalau memang kira-kira apa yang brand tuntut ke aku nggak bisa deliver, ya udah aku profesional. Aku bilang, mohon maaf, kamera aku belum sanggup tuh bikin bercak-bercak foto seperti itu misalnya gitu kan. Jadi aku pulangin aja produknya atau aku ganti produk yang sudah aku pakai ini, aku tawarkan seperti itu. Jadi harus ada solusinya sih. Jadi memang akan ada momen dimana akan ngalamin hal-hal seperti itu. Karena namanya kalau belum ngalamin hal-hal seperti itu belum afdol ya nih. Moms ya. Aku pernah soalnya kan diminta untuk bikin foto mestrika ya dari satu brand terkenal setrika, tapi uap-uapnya harus kelihatan. Nah, ya foto aku belum bisa, kamera aku nggak secanggih itu untuk memperlihatkan detail seperti itu. Betul. Dan kemampuan aku, skill aku untuk ngedit pun aku nggak dapet waktu itu. Jadi akhirnya aku pulangin produknya walaupun aku tuh walaupun itu produknya mahal banget waktu itu kan. Nah, itu salah satu bentuk profesional ya. Jangan malah kita maksain diri malah ngedeliver konten-konten yang jelek jadinya. Intinya kita harus menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan ya, Mams ya. Jadi biar nama kita juga bagus, terus sama brand juga tetap enak gitu ya. Nah, Mam Fibri, saya penasaran nih sebenarnya dari tadi mau nanya. Nah, asal mualam Mam Fibri terjun di dunia influencer itu ceritanya gimana sih? Bisa nggak ceritain sedikit aja ke kita? Iya, mungkin kalau teman-teman sekarang ya terjun menjadi influencer ataupun blogger pasti disengaja karena memang melihat orang lain menyenangkan terus masuk ke sini kan. Kalau aku itu ceritanya nggak disengaja. Jadi dulu itu waktu sekitar 4 tahun yang lalu kan belum hip kayak gini ya dunia Instagram ya. Aku baru punya anak, aku baru punya baby Rain ya, dan aku suka foto-foto. Nah pada saat aku suka foto-foto, tiba-tiba ada teman aku bilang, Vip, coba deh lu ikutin lomba ini, siapa tahu menang, hadiahnya bagus loh. Nah aku ikutin dan ternyata aku menang. Dan semenjak itu aku jadi terobsesi sama semua giveaway, Mams. Sama semua giveaway foto kontes aku terobsesi. Kenapa? Karena kok menyenangkan gitu ya anak kita fotonya jadi waktu itu Ren pernah jadi bahan kalender dari suatu brand terkenal gitu kan. Itu udah seneng banget ya. Aku bangga banget. Pasti. Jadi akhirnya bermula dari situ, aku rajin banget ikutan foto kontes dan sebagainya. Akhirnya kemampuan aku untuk nulis caption itu kan terasah ya dengan ikut giveaway dan sebagainya. Jadi akhirnya aku putuskan aku mau jadi pada saat teman aku juga banyak yang jadi blogger kan, aku bilang aku juga bisa nih nulis, aku bilang akhirnya aku jadi blogger tuh. Aku mulai nulis di platform yang masih yang domainnya masih belum .com gitu kan. Nah dari nulis terus juga aku mulai coba nge-review, akhirnya aku mulai juga dilirik oleh beberapa brand-brand produk baby untuk nge-review. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri ya, recognize untuk aku. Jadi akhirnya semenjak itu aku seriusin. Aku mulai seriusin, aku belajar mengenai personal branding, lalu juga aku mulai belajar cara ngambil foto yang baik, lalu cara caption, nulis yang bagus kayak gimana gitu kan. Lalu aku mulai upgrade kamera aku gitu yang tadinya pakai handphone, aku mulai spend uang untuk beli kamera. Nah jadi akhirnya aku seriusin, itulah asal mulai. Jadi awalnya itu bisa dibilang dari ikut kontes-kontes sampai akhirnya aku memberanikan diri menjadi blogger ataupun influencer saat ini. Iya, berarti memang perlu ada keseriusan juga ya. Even ngerjainnya sepertinya cuma foto-foto doang, sharing-sharing doang, tapi tetap harus ada komitmennya ya. Komitmen totalitas itu penting banget. Mendeliver brief bagi seorang influencer dan blogger itu is a must. Itu adalah suatu kewajiban. Jadinya nggak segampang kayak misalnya bikin video dengan anak lari-lari, nggak segampang itu gitu, karena ada brief, ada cerita yang mau kita deliver di situ. Wah ini seru banget, bisa jadi konten baru. Mam, saya ada pertanyaan sendiri nih dari saya pribadi ya. Pernah nggak sih anak-anaknya Mams, Rain maupun Ivy berasa risih banget disuruh foto terus? Karena saya lihat IG-nya Mams kan lebih banyak produk anak-anak nih. Mungkin mereka bisa merasa, aduh mami bosen nih di foto-foto mulu, atau berasa terganggu nih jam mainnya mereka, jam nontonnya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Rain itu sudah di tahap mulai bisa menyampaikan pendapatnya. Betul. Gitu. Karena kan dia udah 4,5 tahun ya.
Jadi ya agak susah untuk ngajak keren foto. Memang gini loh, menjadi mom influencer itu kita nggak boleh mengeksploitasi anak kita. Kalau anak kita nggak mau foto ya kita nggak boleh paksain, Betul, gitu kan. betul. Pekerjaannya kita itu bukan pekerjaannya mereka. Betul. Jadi aku pagerin di situ. Jadi kalau misalnya aku dapat endorsan foto bersama anak, itu biasanya aku sesuaikan dengan jam mainnya mereka, dan memang sudah aku bikin skripnya tuh sedemikian rupa. Ya, misalnya gini nih, misalnya aku dikasih buku-buku dari Redbird ini, gitu kan ya, maka aku akan bikin fotonya di saat Ren lagi belajar. Jadi bukannya aku setting belajar, ayo Ren, ayo belajar biar aku settingan banget gitu, tapi benar-benar emang dalam activity dia. Yes, jadi dalam aktivitasnya kayak misalnya Ren, it's time for unboxing new book. Aku akan kasih dia excitement awal seperti itu. Jadi pada saat dia kerjain PR-nya, aku selipin bukunya Redbird misalnya, gitu kan. Nah dari situ nanti aku sambil ambil foto dia, video dia. Jadi dia secara tidak sadar juga gitu. Berarti kita harus pinter mensiasati ya, Mams. Yes, benar. Ini memang Mam Fibri itu hebat banget, kreatif dalam segala hal. Kalau dari beberapa episode yang saya interview dengan Mam Fibri. Nah, jadi bagi smart parents yang pengen tahu lebih detail lagi, bisa follow Instagramnya di sini. Nah, Mam Fibri, boleh nggak Mam Fibri memberikan sedikit tips kepada smart parents yang mungkin pengen jadi influencer atau yang memang sudah jadi influencer tapi mau menjadi influencer yang lebih kreatif, lebih positif sehingga bisa menginfluence orang lain dengan lebih baik gitu. Saya memang belum expertnya dan belum terkenal banget, tapi aku coba untuk kasih dari pengalamannya aku ya, Moms, ya. Pastinya. Yang pertama itu adalah tentu saja bagi aku tuh totalitas itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang baru mau memulai menjadi influencer atau blogger, dalami dulu sebetulnya kalian ingin di path-nya itu di jalurnya itu jalur yang mana. Apakah mau jadi mom blogger atau pengen jadi beauty mom atau mau jadi misalnya traveling. Ya, pastiin kanal yang mau diambil itu yang mana, dan itu harus sesuai dengan passion kita. Jangan ambil semua, fokus maksimal 2 di awal kalau menurut aku. Biar kebentuk dulu jati diri kita. Biar personal branding kita tuh kebentuk. Kayak misalnya orang kan kenal aku sekarang sebagai moms blogger ya. Moms pokoknya yang sharing mengenai parenting atau moms. Walaupun awalnya mungkin aku kepengennya disebut sebagai beauty blogger gitu kan. Tapi seiring dengan perjalanan kita udah harus tahu nih spesifiknya kita di mana. Nanti kalau misalnya sudah tahu path-nya di mana, baru kita mulai konsisten untuk disiplin bikin konten yang sesuai yang kita pilih tadi. Totalitas perlu. Jadi kayak misalnya lakukan riset. Setiap bikin konten apapun, Moms, itu jangan asal, harus ada riset. Jadi kayak misalnya bikin caption nih, jangan asal kopas dari paman Google ataupun contek dari influencer lain. Kamu harus riset. Misalnya kita disuruh mereview tentang tanaman ini, riset tanamannya jenis apa, kenapa warna hijaunya seperti ini dibandingkan hijau yang lain. Lalu kasih sentuhan pribadi dari cara ngomong kita, dari cara angle kita. Iya, kalau memang kita tipenya yang fun, it's okay. Mau pakai lu gue atau apa, it's okay kok. Itu nanti akan kebentuk, orang-orang akan follower kita akan tahu bahwa ini adalah ciri khasnya kita. Jangan ganti-ganti gitu ya. Jadi di tahap itu aja dulu kalau untuk yang pertama gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nanti udah expert, apa maksudnya yang sudah memulai dan ingin lebih expert lagi, baru belajar tentang insightnya Instagram supaya memperluas jangkauan kamu, supaya benar-benar efektif nih. Yang kamu upload itu efektif sehingga bisa nge-reach banyak orang. In the end-nya kamu akan dilirik oleh brand-brand besar gitu kan. Jadi pelajarin ilmu ya, teknis di belakang sosial media ini. Belajar tentang insight-insightnya tadi ya. Sama akhirnya pertinggi skill kita, kayak misalnya skill ngambil foto, pencahayaan dari ngambil foto gitu kan, misalnya dengan cara belajar, ikut seminar online, memperluas jaringan. Itu sih saran-saran aku dan tips yang sedang aku jalanin juga saat ini. Wah, keren banget. Itu harus cepet-cepet belajar smart parents. Nah, Moms, pertanyaan selanjutnya nih terakhir ya. Nah, apakah untuk smart parents yang mau baru mulai jadi influencer, sekarang udah terbilang telat nggak sih? Nggak ada kata telat, Mom Sylvia. Ya,
Jangan pernah bilang, jangan pernah ngebatasin diri kamu ya moms ya. Aduh, gue udah ibu beranak 3, umur gue udah 35. Siapa yang mau endorse gue nanti? Betul. Salah banget. Aduh, itu pemikiran yang menurut aku totally wrong. Big no. Yes, big no. Okay. Justru setiap kenapa kita disebut influencer? Karena kita harus mampu menginfluence orang dengan ciri khas kita sendiri ya. Jadi semua itu ada jalurnya masing-masing. Ya, kalau misalnya aku pengen jadi beauty blogger tapi umurku udah 40 tahun loh, memangnya nggak ada follower aku yang usianya 40 tahun pengen kelihatan cantik, gitu kan? Benar. Nah, jadi mereka malah akan lebih senang misalnya melihat kayak misalnya gini, si Fibri umur udah 40 tahun tapi tutorial anak ABG misalnya, nggak ada yang mau. Tapi kalau misalnya kita udah sesuai dengan memang keadaan diri kita, gitu ya. Jadi realnya, karena kan gini loh, bedanya kita dengan selebgram adalah follower kita melihat kita itu seperti personifikasi diri dia, perwujudan diri dia. Jadi diharapkan ya sesuai dengan jalurnya. Betul. Oke, keren banget. Nggak ada yang telat Smart Parents. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mam Fibri, atas ilmunya dan saran-sarannya. Thank you so much. Thank you. Oke, nah bagi Smart Parents yang pengen kenal Mam Fibri lebih dekat lagi, jangan ragu-ragu untuk follow Instagram Mam Fibri di sini. Dan bagi Smart Parents yang menyukai video ini, please like dan subscribe channel YouTube Ragbot Official. Dan apabila Smart Parents mempunyai saran maupun komentar untuk saya, please tulis di bawah kolom komentar ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Bye!